Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Baik. Famin jihati akli amwalin nasi bil batili jami'u ma ya'khudhu as-salatinu az-zalamatu wa awanuhum min amwalil muslimina minajibayati wal mukusi wal ngusuri wa ghairi dzalik. Dan di antara apa jenenge arah atau ya arah jenis memakan harta manusia yang batil, yang batal, yang haram, yaitu apa saja yang diambil oleh para sultan yang zalim dan para pembantunya, yang diambil atau direbut dari hartanya orang-orang Islam, yaitu dari pajak, serta apa lagi? Mukus ya Pak? Mengambil biaya wal ngusuri dan sepersepuluhan wa ghairi dzalik dan yang lain-lain. Penguasa zaman dulu, sultan-sultan itu raja-raja yang tidak Islam itu kan dulu menerapkan pajak kepada orang Islam. Itu kan tidak boleh karena pajak itu dilarang agama. Agama itu menyuruh zakat, sedekah, infak dan lain-lain, tapi melarang pajak. Nah, hartanya di antara harta manusia yang haram yaitu yang diambil oleh para sultan dan pembantunya, yaitu mengambil pajak dari orang-orang Islam, mengambil sewa, mengambil 1/10 dari hasil rakyat. Zaman dulu, zaman sekarang ya kalau pemerintahan itu masih begitu ya berarti itu haram. Sekarang kan sumber-sumber misalnya APBN itu sumbernya macam-macam loh, dari kekayaan negara itu sendiri. Negara kan punya perusahaan, punya BUMN macam-macam. Juga dari pajak. Dari pajak ya haram. Karena sebenarnya negara itu tidak usah memungut pajak, apalagi seperti Indonesia, tidak usah memungut pajak. Kalau keuangan negara itu, kekayaan negara itu dikelola dengan baik, itu lebih dari cukup. Makanya aneh ini pemerintahan yang sekarang. Targetnya kok pajak. Nah, itu kan pajak itu kayak orang tugas pajak itu kan kayak penodong, perampok gitu. Ada pengusaha kejuar macam-macam. Akibatnya apa ya? Terjadi hal-hal yang tidak perlu ya, misalnya korupsi macam-macam. Sebenarnya kalau dikelola dengan benar, cukup itu negara kita itu kaya raya. Yang kecil diperas dengan pajak, yang besar-besar itu nilep kewajiban. Kayak misalnya tambang itu, kok ada pribadi kok bisa ngelola tambang, lah itu kan kekayaan negara tuh.
Kok bisa? Nah, itu kan aneh. Nek milih presiden sing pinter, milih presiden itu ndak lolok nuduhke kartu wae ya. Brah. Kartunya jebulane palsu wae tobat. Tetep bayar ya. Tuh, Dik. Sebenarnya begitu. Jadi kalau hitung-hitungan ekonomi itu sebenarnya nggak usah pajak ya. Negara-negara Islam seperti Saudi kan nggak ada pajak. Padahal Saudi itu tidak lebih kaya daripada kita. Yo mereka punya minyak, ya cuma minyak saja, nggak ada yang lain. Ya, kita punya minyak, punya, apa punya. Yang tidak itu rasa malu, tidak punya pemerintah. Tuh, jadi nggak mungkin agama itu salah. Ya, pajak kan untuk membangun jalan, tuh. Membangun jalan macam-macam itu diambilkan dari kekayaan negara kita lebih dari cukup, bahkan turah itu berlebih. Kalau dikelola dengan benar, tidak dikelola dengan benar. Misalnya APBN itu bagian dari pajak, berarti haram dong. Ya, karena kalau kiai yang hati-hati itu, kalau yang hati-hati loh, bukan kiai watan loh, ya nggak berani ambil uang dari APBN. Uang dari APBN aja nggak berani, apalagi mengkorupsi. Nah, kalau dibalik loh kan karena itu orang-orang yang pikirannya keblinger itu negara karena sekuler tidak Islam berarti kafir, berarti boleh merebut negara, berarti korupsi malah rampasan perang ya. Lebih gila lagi. Ini kan belum selesai memang Indonesia itu menyatukan antara agama-agama yang ada, Islam khususnya karena mayoritas, dan apa yang disebut dengan Pancasila NKRI belum selesai sampai hari ini. Masih tumpang tindih. Kenapa tumpang tindih? Karena ya aspirasi umat Islam itu tidak didengar, tidak cukup didengar. Ya artifisial didengar, tapi secara esensial tidak. Jadi kelompok sekuler itu memaksakan untuk ngatur gitu loh. Ya harusnya kalau NKRI Pancasila yang digagas oleh para pendiri negara kita, Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, itu kan sumbernya ya hukum itu harusnya dari agama. Ini kan tidak. Ada semboyan orang yang beriman taat membayar pajak. Ya tidak ada hubungannya itu. Malah bertentangan, iman beneran malah enggak begitu. Ya mudah-mudahan nanti kemarin ke depan makin bener lah negara kita itu. Masuk mayoritas kok harus mengikuti minoritas, yang disebut dengan toleransi itu seolah-olah mayoritas harus nuruti kurang ajarnya minoritas. Itu kan gila ini. Gila ini. Loh, contoh nggak usah jauh-jauhan. Hari Jumat itu kan hari raya terbesar umat Islam. Inilah, hari Minggu itu hari orang Nasrani, hari raya Nasrani. Yang Nasrani berapa, yang Islam berapa? Kenapa orang Islam dipaksa untuk libur hari Minggu? Loh, aneh kan itu. Kalau dipikir, makanya saya dipikir tidak mumet. Nah, itu artinya toleransi itu kan yang mayoritas melindungi yang minoritas juga menghormati yang mayoritas, bukan minoritas terus menerus menuntut ini dan itu. Mayoritas harus nuruti terus, dan mayoritasnya nuruti, wong tokoh-tokohnya dibayar. Gimana itu? Enggak selesai-selesai Indonesia. Faktanya itu mayoritas Islam, harusnya begitu. Dari situlah harusnya dibangun kekuatan seperti dulu misalnya Sriwijaya, itu kan kerajaan Buddha kan itu. Karena kerajaan itu dibangun dengan peraturan-peraturan agama mayoritas yaitu Buddha. Ya, di situ juga sudah ada orang Islam itu. Aliran kepercayaan macam-macam agama asli Indonesia. Maka menjadi kerajaan yang inspirasinya itu semua dari ajaran, maka menjadi kerajaan yang besar. Kemudian kerajaan Majapahit itu Hindu kan?
Hindu apa Buddha? Hindu ya. Nah, di situ di zaman Majapahit itu juga ada orang Islam, ada aliran kepercayaan ini, ada agama Konghucu, ada agama Tongtingtung, ada macam-macam. Tapi mayoritasnya Hindu waktu itu dibangun dari situ, dari kekuatan mayoritas itu, tanpa menghilangkan hak-hak minoritas. Nah ini sekarang yang terjadi sekarang ini, minoritas ngatur mayoritas. Loh, mayoritas suruh nuruti, terus ini bukan toleransi lagi, ini penjajahan minoritas atas mayoritas kalau begini caranya. Makanya nggak selesai-selesai Indonesia itu. Kelompok sekuler itu kan kelompok kecil lah sebenarnya dalam sejarah Indonesia sejak dulu. Lebih besar kelompok PKI malah. Dan kelompok sekuler itu dalam memerdekakan Indonesia enggak punya saham sama sekali. Yang punya saham kemerdekaan itu kan orang Islam, santri, dan malah PKI itu malah punya itu. Sebenarnya PKI mengingkari kesepakatan nasional. Itu urusan lain lagi. Jadi nomor sekian kan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu kalau dulu Islam yes, partai politik partai Islam no, sekarang tidak boleh dipakai lagi. Islam yes, politik Islam juga yes. Adalah. Ya. Tentu yang dimaksud politik Islam itu bukan jabatan, partai Islam sekarang ya isinya cuma orang rebutan jabatan semua. Mana yang diperjuangkan? Islam yang diperjuangkan itu yang mana? Enggak ada itu kayak Gus Dur aja dulu. Yang lain-lain itu mana? Memperjuangkan Islam apa Islam untuk dijual perjuangan dirinya ya enggak jelas juga tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini soal kekuasaan. Nek tadi kiai enggak boleh berpolitik. Maksudnya enggak boleh menjadi politisi atau apalagi politikus. Namun dari santri. Jadilah bupati, gubernur, macam-macam, pengurus partai enggak apa-apa. Ya ambisinya jangan jabatan, jangan di situ suap menyuap, malah dadi edian kabeh. Ya menegakkan Islam. Gampang kok janjane orang itu larut dengan pekerjaan atau tidak itu sebenarnya gampang. Santri, kemudian jadi bupati. Dulu sebelum jadi bupati tiap minggu ngaji 3 kali. Setelah jadi bupati ngajinya berapa kali? Kalau masih 3 kali berarti enggak larut. Nah, jadi bupati terus ngajinya sebulan sekali, padahal dulu seminggu sekali, itu namanya sudah larut dengan jabatan. Sudah bukan pejuang itu, pecundang. Itu. Makanya mumpung belum jadi apa-apa, ngaji ra akeh-akeh. Besok nek dadi gubernur iki apa mau sesasi pisan, dulu sebelum jadi gubernur ya sebulan sekali. Sebenarnya kalau mau sempat ya sempat di Banjar itu malah gubernurnya juga. Tiap sepekan semua pegawainya harus ikut ngaji, ke guru siapa, dulu ke guru sekumpul, diperintah. Itu bagian dari tugas. Dan itu ya benar, kenapa? Ya pegawai kan harus dapat siraman rohani. Kalau pengajian, bikin pengajian di kantornya, yang ngisi juga enggak jelas. Jadi kalau datang ke ulama seperti itu kan jelas. Ketika secara agama itu baik, maka pegawai itu akan bekerja dengan baik pula. Kalau enggak pernah ke pondok, pernah ikut ngaji, wah saya takut korupsi waktu. Karena itu jam kerja saya, wah ya gemblong kayak gitu. Cara berpikir tidak benar. Sopo sing ngono kuwi, Cok. Kowe merasa korupsi waktu lah. Jaja kowe korupsi waktu. Nyambut kayak karo makmun lah. Jangan begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika muharramun syadidut tahrimi. Yang demikian itu haram dengan sangat haram. Wal ma'khudhu minal harami yasuhtu alladzi la syubhata fihi. Dan mengambil dari barang haram seperti itu asuhtu, dimurkai, haram juga. Tidak ada keraguan lagi seperti itu.
Ini contoh-contohnya ketika ditulis kitab ini ya ini. Wal makasu wal ngasyaru minal muta'aridina li sukhtillahi wa maktihi, dan orang yang menerapkan sewa paksa dan mengambil 1/10 dari hasil upeti ini, upeti pertanian, itu berarti orang seperti itu termasuk orang yang menghadapkan dirinya kepada murka Allah wa maktihi dan siksaan Allah. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip Islam itu kan sangat-sangat modern, sangat-sangat adil. Tidak ada prinsip yang lebih adil daripada yang disampaikan oleh Rasulullah. Persoalannya kenapa orang itu tidak mau memakainya? Di satu sisi begitu, di satu sisi membenci syariat Islam, di satu sisi asal-asalan dalam memahami syariat Islam, bukan esensinya yang ditangkap, tapi apa jenenge ranting-rantingnya saja. Jadi esensinya itu apa? Keadilan. Keadilan yang bagaimana kan Rasulullah sudah kasih contoh. Yang satu antipati, yang satu waton-watonan. Yang terkena akibat buruknya kan Islam terus kalau begitu caranya, bukan malah mengharumkan Islam tapi malah membacakan Islam. Kalau yang satu antipati ya mungkin karena antipatinya itu karena tidak pernah mengenal Islam dengan yang semestinya. Kenapa? Ya karena banyak orang nggak tahu tentang Islam, banyak ngomong soal Islam, ya repot. Suruh mendengarkan yang tahu nggak mau, ya wis. Pokoknya di alam keterbukaan demokrasi yang baru belajar seperti ini, semua orang itu merasa dirinya pinter masalahnya kalau di sosial media itu. Jadi orang bodoh, orang pinter pokoknya sama. Yang goblok itu juga tidak segan-segan membantah yang pinter. Lupa bahwa dirinya goblok itu lupa. Itu memang demokrasi kan begitu, yang goblok dan yang pinter kan suaranya dihitung satu, sama-sama satu. Wali kutub nyoblos dalam pemilu dihitung satu suaranya. Buajingan lig-ligan, ya dihitung satu. Remon caranya kayak begitu. Nah, coba itu sejak dulu zaman Yunani itu orang-orang yang ateis saja, pagan dari filosof-filosof Yunani kan penganut agama pagan. Saya bilang bahwa kebenaran itu bukan yang dianut orang banyak, kebenaran ya kebenaran saja. Dianut orang banyak belum tentu benar. Nah, demokrasi itu kan yang penting entah benar entah tidak, yang penting dianut orang banyak. Bahkan sampai ada semboyan suara rakyat, suara Tuhan. Nah, kalau begitu caranya dulu zaman Mahabharata nggak perlu perang. Udah. Mungkin karena gobloknya penasihat-penasihat Kurawa ya. Penasihat Kurawa cerdas kan gampang, nggak usah perang. Sekarang pemilu saja, ya menang Kurawa. Pilihan presiden, atau siji Suyudono calone, atau sing siji sapa? Yudhistira, mesti menang Suyudono engko. Wong anu suarane lebih banyak Suyudono, atau Anda tak anggo perang tanding mah kalah Suyudono. Nah, demokrasi kan kayak begitu. Betul. Makanya pendiri negara kita itu kan permusyawaratan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, kerakyatan yang dipimpin. Demokrasi itu dipimpin, dikendalikan oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi musyawarah. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Perwakilan ora kabeh mbacot atau goblok wong mbacot ya.
Piye nek debat nang TV barang kae wong preman barang bacot. Barang sing dipilih dadi DPR ya preman-preman dadine. Repot. Gek dasane masyarakat ya do seneng karo preman wong asline do cita-citane kakek dadi preman ora kasil lah. Nah, itu kalau tentang kok dadi rodok politik iki mambu politik iki. Surasah tekan pajak macam-macam, saya ada utang bank. Mbok kowe dirembuk kowe dilereni, leren kapok, jangan suka menyekolahkan BPKB, STNK, sertifikat tanah, berhenti, kasihan BPKB-mu. Kasihan sertifikatmu, kamu sekolahkan terus, itu sudah dokter rangkap 17, saya tak sekolah ke. Wis rasa ada ngeritik pemerintah itu. Nah, yang kecil-kecil aja. Kita sendiri korupsi enggak, jujur enggak. Main bank enggak, main falas enggak, itu aja. Hati-hati enggak dengan pekerjaan. Jujur enggak, baik enggak, wis ngono ki. Senyum enggak, wis senyume urung. Mau ngandake mengkritik pemerintah, toh. Singkatan dari PPID apa? Iya. Negara kan ngurusi PPID ya. Jadi direktur PD Pasar Jaya mah cocok. Ini adalah uangnya ngono kuwi ngene lho, ora. Bisa gambar-gambar ya menipu ya. Mula aja percaya karo gambar kowe. Gambar iki menipu. Kebanyakan terutama yang di sosial media. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Apa gimana? Wal ma'ala. Waqat warada fi dhammihim wasiddati qabillahi waqat warada fi dhammihim dan benar-benar telah sampai hadis-hadis mengenai kecaman terhadap hal seperti itu. Wasiddati qabillahi lahum al-akhbaru al-kasiratu dan telah sampai kabar-kabar mengenai beratnya siksaan Allah bagi mereka para pelaku itu dalam hadis-hadis yang banyak. Jadi 10 nang ini apa tak rada lali aku. Ya mengambil anu itu ya upeti itu ya. Zaman dulu ya. Nah ini kan karena dulu tokoh-tokoh ahli kitab, sekarang saya nggak tahu. Dalam Al-Quran dikritik mereka mengambil pendeta-pendetanya dan rahib-rahibnya itu memakan harta manusia dengan cara tidak benar. Memaksa umatnya untuk setor. Makanya ada kalau ada ustadz pokiye kok maksa santri ini kon setor wajib nek ora pateni ya ngono kuwi santet ngono kuwi. Aku ya mung padha karo rahib karo pendeta ya. Islam melarang, pemberian itu harus sukarela, bekerja itu harus adil. Adil itu kan menyangkut profesional macam-macam. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ndake-ndake ya. Keduburan sing ringan-ringan wong ditandangi ya lah. Allah alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yadkhulul jannata shahibu maksin. Tidak akan masuk orang yang memiliki maksin itu. Yang suka mengambil memaksa orang untuk setor kepadanya. Nah, uang preman nih. Nah, iso mel itu apa jenenge? Bisa iki. Neng anu barang lho.
Kalau di jalan terus ngoncali bungkus korek api sini 1.000 2.000 ya apa jenenge? Pungli ya, pungli udah meramu mlebu swarga. Walaupun nggo pecis kaji ping 17. Ini, nah itu yang pegawai-pegawai yang kayak hobinya kayak begitu ya. Nah, kalau nggak mau tobat, nggak masuk surga. Besok tobatnya kalau udah kaya Pak. Nah kalau tobat itu hasil dari situ semua harus dikembalikan, gitu loh. Enak bener kalau udah kaya terus maling sak-wae bar kuwi tobat ya Allah tobat. Ya tobat dikembalikan hasil malingnya itu. Toh? Ya namanya tobat itu kan kembali ke titik semula toh. Betul loh. Ngenteni sosok nek wis sugih gek tobat. Nak bener. Yen wis sing rakomanan wae tobat kan tampa. Nek motivasine mung komanan-rakomanan repot. Bismillahirrahmanirrahim. Ruah-ruah ini ya. Warna-warna macam-macam. Qala Yazid bin Harun rahimahullah. Yakni al-asyar, itu orang-orang yang mengambil 1/10, mengambil pajak paksa. Maqala alaihi salatu wassalam, maksudnya yang tidak boleh masuk surga. Inna sahibal maksi finnari, sungguh para pelaku maksi itu di neraka. Kalau kembali tadi itu yang soal misalnya uang negara, uang APBN macam. Itu kan ya fatwane ulama macam-macam. Kalau untuk orang umum ya enggak. Kalau itu untuk kelompok kiai yang hati-hati, yang khawas, yang khos, ya tidak mau mengambil. Jadi jangan terus berarti jangan radikal nanti salah. Dari uang negara itu kan ya bisa dari pajak, bisa dari yang macam-macam. Punya kecampur-campur tuh. Penghasilan kekayaan negara kan juga banyak. Saya khawatir nanti yang pegawai negeri itu tidak mau gajinya, jangan. Ya, karena itu duit itu ada campuran-campurannya ya, sedekahnya yang makin banyak makin baik. Cuma gitu tuh. Terus bukan kiai rasa gaya tuh. Sing kiai wedo nguntal. Ada naudzubillahi min dzalik. Wewe wis kiai ndek bos sing dudu, ngono lho. Jangan dibalik, kiai apaan itu? Kiai apaan dapurmu dudu kiai kok cerewet ta. Kene iki mari apa ora urip ra mati ya dadi kiai to. Rame waton ngomong kan itu tuh. Nah sekarang itu kan orang waton ngomong. Ada yang di Facebook. Pelanggar HAM kok malah didukung para ulama. Matamu picak, pelanggar HAM yang mana satu? Sak pinter-pintermu iki saya pinter ulama, rasa cerewetan udah. Itu maksud HAM itu apa ya ora ngerti ya, cemeningan. Bleh sisan to. Kok dadi rada politik iki piye, Mon? Kowe nggih status apa mau? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akli amwalin nasi bil batili ma yu'khadhu dzulman bil ghasab dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه صلاة الله سلام الله على ياسين إلهي سلم الأمة من الآفات والنقم إلهي سلم الأمة من الآفات والنقم ومن هم ومن غمان بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.